Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Shalom, selamat pagi warga kerajaan. Shalom, apa kabar? Luar biasa, haleluya. Di bulan yang baru, bulan Juni, berapa banyak yang diberkati Tuhan sepanjang tahun ini dari Januari sampai Juni. Penyertaan Tuhan tidak pernah habis, amin. Kasih setia Tuhan, amin. Dalam kehidupan kita tidak pernah habis, haleluya. Mari kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, saya ajak untuk bangkit berdiri bersama saudara. Coba lihat kiri kanannya, kasih tos. Katakan Tuhan Yesus baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Yes. Di bulan Juni ini tema dari gereja kita adalah Fruitful Disciples. Mari kita baca sama-sama dari Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Siapa yang di sini bahagia, sukacita berada di dalam Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tuhan membawa ucapan syukur kami, membawa hormat kami. Karena kami tahu kami ada karena Engkau terlebih dahulu ada untuk kami. Kami dikasihi karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Kami dibebaskan, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya musim boleh berganti, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat suara kami mau menyembah Engkau. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Biar kasih setiamu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian hanya bagimu. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Kami naikkan mazmur pujian.
kasih Yesus. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Terima kasih Tuhan. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindu. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sungguh indah Kau Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang-Mu Tuhan, di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan
mengisi tempat ini. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Raja. Yeay. Makasih Tuhan Yesus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang, mari angkat pujian bagi Dia. Amin. Kami bait kudus-Mu. Kami nyatakan Engkau besar. Yeay. Sama-sama berlari. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami iman. Amin. Kami iman. Kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa. Dimanapun dan kemanapun, kami percaya mujizat pun terjadi. Lomba pujian, come on, hey. Kami yang telah ditebus dengan darah yang, kami bawa pujian kami bagi Engkau Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan, yes, bersama-sama berlari mencapai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami iman.
kasih Tuhan. Sekali lagi saya buat pernyataan, hai warga kerajaan Allah. Apa ukuran seorang sukses? Berapa banyak yang dia muridkan dan menjadi hamba-hamba Tuhan? Raise up leaders. Hey, kingdom leader, raise up other leaders. Kita melihat kehidupan yang ditunjuk oleh Tuhan, yaitu salah satu yang berbuah, yaitu Elia dan Elisha. Bagaimana 1 Raja-Raja 19, Elia dalam keadaan stres berat. Cuma diancam oleh Isabel, dia ketakutan, dia lari untuk menyelamatkan nyawanya. Ingat yang Yesus katakan, barang siapa mencoba menyelamatkan nyawanya, kehilangan nyawanya. Dan dia berada di sebuah gua. Sebelumnya Tuhan memberikan yaitu nutrisi dari sorga, roti bakar dan air dari yang dibawa oleh malaikat. Dan dia punya kekuatan jalan 40 hari. Tapi kemudian kekuatannya habis. Gua apa itu? Gua yang sama ketika Tuhan menutupi Musa ketika Tuhan lewat. Tidak ada orang melihat wajah Tuhan dan tinggal hidup. Pada saat itu dia dalam keadaan sangat rendah, di mana self pity. Kalau saudara mau tahu orang yang lemah, dia selalu kasihan sama diri sendiri dan nyalakan orang lain. Dan kita melihat bagaimana dia baru saja mengalami kemenangan besar. Seluruh negara kembali pada Tuhan. Pilih hari ini, Baal atau Yahweh. Luar biasa. Kadang itu hati-hati, habis kemenangan besar ada serangan balik. Lalu kemudian Tuhan tanya, apa kerjamu di sini, Elia? Singkatnya saudaraku, pada waktu itu ada angin besar yang membelah bukit, gunung, gempa bumi, api. Tuhan gak ada di sana. Seringkali kita kira Tuhan itu kerjanya cuma spektakuler. Lalu ada angin sepoi-sepoi basah. Dan Tuhan tanya, apa kerjamu di sini? Dan dia berkata, aku tinggal sendiri, semua nabi-nabimu dibunuh. Dan pokoknya kasihan diri sendiri. Apa yang Tuhan lakukan? Kembalilah ke jalanmu. Dengar semua warga kerajaan yang dalam keadaan stres, mungkin capek menghadapi semua keadaan ini. Kembali ke jalanmu. Urapi Yehu sebagai raja untuk Israel. Dan urapi Hazael, musuh mereka. Itu Aram, Syria, menjadi raja atas Aram. Dan satu lagi, urapilah Elisha bin Safat menjadi nabi menggantikan engkau. Dan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yehu akan diselesaikan oleh Elisha, bahkan oleh muridnya. Kalau kita dengar bagaimana murid dari Elisha yang mengurapi Yehu, dan kita juga bagaimana Elisha ini luar biasa dipakai oleh Tuhan. Karena itu setiap daripada kita, find your disciple. Dalam hidup saya, kenapa kita dengan anugerah Tuhan mencapai seperti hari ini? Karena saya menemukan murid-murid yang berbuah. That's not me. Itu pekerjaan Roh Kudus, tetapi bagian kita cuma menemukan. Dan yang Tuhan tentukan itu adalah yang dipilih oleh Tuhan. Yosua dipilih oleh Tuhan. Bahkan anak-anak Musa tidak. Lalu kemudian Elisha yang menentukan juga Tuhan. Elia melemparkan jubahnya ke atas Elisha. Dan Elisha mengikut dia menjadi muridnya. Ya, sama seperti Yosua menjadi syarat daripada Elia. Syarat itu adalah hamba. Yang dikatakan yang mencurahkan air ke tangan daripada Elia. And look what the Lord has done. Luar biasa itu Elisha itu. Dia sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan, dan kerajaan Israel banyak tertolong oleh hikmat dan kuasa yang Tuhan berikan kepada Elisha. Terimalah jubah itu. Jubah itu siapa? Roh Kudus. Kita menerima yang lebih dari jubah Elia. Kita menerima jubahnya Yesus. God bless you all. Berbuahlah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung.
Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur Tuhan sebab Engkau telah memilih kami. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Engkau telah memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Dan bukan sampai di situ saja, tapi Engkau menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu anugerah-Mu, kami perlu kekuatan daripada-Mu untuk terus melangkah di dalam kehendak-Mu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Kami pagi hari ini Tuhan, Kau telah memilihku. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Percaya
Tuhan. Mari sama-sama dengan sungguh-sungguh nyanyian pujian ini. Betapa aku bersyukur, benar Tuhan, atas perbuatanmu. Jadikan aku, tolong kami Tuhan Yesus, dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa. Jadikan aku ini doa kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Jadikan kami Tuhan. Mari sembah Dia. Saya ajak Bapak Ibu sendiri nyanyikan pujian ini, katakan jadikan aku. Jadikan. Yes Lord. Jesus. Kami perlu Engkau. Tolong kami Tuhan Yesus. Mari lebih lagi Bapak Ibu sendiri katakan dengan segenap hatimu. Angkat kedua tanganmu, katakan jadikan. Pakai kami Tuhan Yesus yang kudus, tiada bercela. Oh Tuhan. Yes Lord. Oh, jadikan kami Tuhan yang kudus. Yes Lord. Jadikan
Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat siang hari ini. Biar Engkau dengar isi hati kami. Jadikan kami Tuhan sesuai dengan keinginan-Mu, sehingga kami bisa peduli pada orang lain. Kami bisa memperhatikan, kami bisa mengasihi, kami juga bisa berdoa buat mereka yang berada dalam keadaan apapun. Kami tahu Tuhan bahwa banyak orang memerlukan Engkau. Dan kalaupun kami tidak sampai menjangkau mereka kemana-mana, tapi kami percaya doa-doa kami ini sudah sampai ke hadapan-Mu. Buat mereka yang ada di pelosok-pelosok, mereka yang ada dalam kekeringan dan mereka yang berada dalam kekurangan, mereka yang ada dalam penghinaan, bahkan mereka yang sedang berada di dalam semua keadaan yang terjepit. Kami berdoa Tuhan, dengarlah doa kami. Pakai kami untuk kami bisa membawa setiap keadaan bangsa, negara, orang lain yang ada di sekitar hidup kami dan yang Tuhan kasih beban. Terima kasih Tuhan, sehingga kami tidak pikirkan keadaan diri kami sendiri, karena masih banyak orang yang memerlukan Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Bicaralah kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu buat kami, supaya kami bangkit dan kami mau melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi juga hamba yang bicara, sehingga baik yang bicara, yang mendengarkan, sama-sama kami dilawat oleh Engkau Roh Kudus. Dalam nama yang ajaib, nama Yesus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin, amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Kita sama-sama akan baca dan dengar firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Ya, saya baca ayat 1, saudara baca ayat yang kedua dan seterusnya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian saudara firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar sama-sama. Dikatakan saudara murid. Murid itu berarti orang yang mau diajar, orang yang mau belajar, orang juga yang mau ditegur, orang juga mau diperingati. Dan murid itu saudaraku sekalian, dia memberi diri pada satu keadaan dalam satu masa untuk dapat menerima, untuk dapat mendengar, dan dia mau melakukan dalam kehidupannya. Nah, yang kita mau lihat saudaraku sekalian, sebagai murid daripada
Yang disebut murid yang berbuah, yaitu murid yang mau mengikut Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari ikut aku. Itu berarti saudara, mereka buka diri, buka hati untuk dididik, diajar, dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tinggal bersama dengan Dia dan Dia bersama-sama dengan mereka. Nah, ikut Yesus itu berarti saudaraku sekalian, kita mulai mengatur, mengarahkan kehidupan untuk kita lihat bagaimana pimpinannya dalam hidup kita. Yang berikut dikatakan kita harus berubah. Kadang-kadang saudara, orang hanya pikir kalau dia sudah terima Yesus, sudah dibaptis, sudah selesai, sudah. Sama sekali tidak saudara, itu baru permulaan. Karena orang yang sudah terima Yesus dalam kehidupan, dia harus diubahkan. Berubah dari hidup lama menjadi hidup baru. Dari buah yang busuk menjadi buah yang segar, buah yang manis untuk dilihat dan dinikmati. Nah, diubahkan itu berarti saudara, orang itu memberi diri. Jadi kalau ada orang berkata begini, saya ini memang sifatnya sudah begini dari dulu. Jadi kalau kamu nggak terima ya sudah, nggak usah, nggak apa-apa. Pokoknya saya ini begini sudah. Nah saudara bayangkan kalau dalam satu keluarga, rumah tangga, suami atau istri berkata, ya ini sudah saya, nggak mau berubah. Ya sebetulnya kalau begitu ya jangan menikah saudara ya. Kalau mau menikah berdiri sendiri, maunya sendiri, menjadi raja dan ratu buat dirinya sendiri, itu kan gak betul. Juga berarti di dalam Tuhan saudara, kita tidak bisa tetap sesudah saya mengaku saya terima Yesus selesai, saya juga mau berubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Yesus dalam hidup saya. Dan yang berikutnya ada komitmen dalam hidup, yaitu saya mau melakukan kehendaknya. Ada keputusan yang pasti. Karena apa dikatakan? Rantingnya dipotong lagi, dibersihkan supaya berbuah lebih banyak lagi. Nah, untuk dipotong, untuk dibersihkan itu pasti sakit saudara, tidak menyenangkan. Dan kalau kita tidak mau berubah, menerima keadaan dan ucap syukur, kita tidak akan melihat maksud Tuhan. Komitmen berarti saya sudah ambil keputusan. Bukan saja saya terima Yesus, tapi saya mau berubah. Dengan keadaan macam apapun Tuhan tolong saya. Supaya saya tetap fokus pada kehendak keinginanmu yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dikatakan saudara, bagaimanakah kita itu bisa berbuah, bahkan berbuah lebat. Untuk bisa berbuah itu saudaraku sekalian, itu berarti kita ini harus berkali-kali disebut saudaraku sekalian, tinggal dalam aku, tinggal di dalamku, maka aku akan tinggal di dalam kamu. Artinya saudara, kita harus melekat. Ranting itu melekat pada pohon, baru bisa berbuah. Kalau tidak bisa berbuah saudara, tidak bisa berubah. Kita juga tidak bisa melihat maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu saudaraku sekalian, dikatakan bahwa kita harus tinggal. Kita harus diam dalam Dia, Dia dalam kita, dan kita harus melekat. Berarti ada hubungan yang dekat, hubungan yang akrab, yaitu dari apa yang kita baca tadi dikatakan, kamu sudah dibersihkan oleh firman. Artinya suka atau tidak, mengerti atau tidak, saya dan saudara harus terus diisi oleh firman Tuhan. Mungkin bisa ditayangkan sedikit contoh saudaraku sekalian. Bagaimana baca Alkitab itu, ada Alkitab sepanjang tahun juga sudah ditayangkan saudaraku sekalian. Tetapi mungkin karena kita tidak tahu bagaimana caranya dan kita juga tidak bisa mengerti,
Itu perlu sekali kita ini tahu caranya. Mungkin saya baca satu pasal, saya nggak ngerti apa-apa. Saya baca aja, nggak apa-apa juga saudara. Kalau tidak ngerti tetap baca. Tetapi juga kadang-kadang apa yang dari satu pasal, saya hanya mengerti, saya hanya tahu satu kalimat saja, satu kata saja. Itu juga nggak masalah. Tapi kalau kita terus mengasah pikiran ini, isi dengan firman, maka lama-lama saudara ada kepekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, sangat-sangat disarankan saudara baca Alkitab, dengar firman. Kalau Alkitab sepanjang tahun itu bisa saja kita baca, tapi bisa saja ada suara kita dengar. Dan ada juga saudaraku sekalian dengan cara kita ini ada juga seperti Kingsword, ada juga tentang doa yang dipersiapkan itu. Kita lakukan itu saudaraku sekalian setiap hari karena lewat firman kita akan tahu, akan terbuka, oh saya ada dosa yang belum diselesaikan. Oh ini keputusan yang mesti saya ambil. Jadi saya bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Tapi kalau tidak ada petunjuk dan firman itu tidak tinggal dalam diri kita. Kita tidak hidup dalam firman. Ya kita tidak bisa dibersihkan saudara. Kita tidak bisa tahu apa yang saya butuhkan. Setiap hari kita perlu ambil keputusan. Setiap waktu kita perlu bimbingan. Dan saudara yang perlu kita persiapkan yaitu tiap hari. Baca firman, dengar firman, renungkan firman. Karena saat kita butuh firman yang sudah masuk seperti deposito tabungan dalam diri kita akan keluar. Memberi kita kekuatan, memberi kita penghiburan, memberi kita satu jaminan bahwa Dia sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Kadang-kadang saudara kita merasa sendiri, kadang kita merasa kesepian. Kadang apalagi saudara yang mungkin merantau di sini tidak punya siapa-siapa. Itu kita kadang-kadang merasa tidak ada orang yang memperhatikan. Kalau ada firman, kalau kita tinggal dalam Dia di dalam kita, maka kita punya hubungan yang akrab dekat dan kita kemudian dikuatkan dan dihiburkan. Termasuk di dalamnya saudaraku sekalian, saya sangat menganjurkan saudara ikut KM. Karena di dalam KM saudara, orang dari tidak bisa berdoa dilatih di situ. Tidak tahu cara baca Alkitab, kita akan dengar lihat dari orang lain. Komunitas ini saudara sangat bagus membangun iman, membuat kita berubah. Contoh saudara, saya satu waktu berapa puluh tahun yang lalu mengalami masalah di dalam kehidupan pelayanan pekerjaan suami. Saya begitu tertekan saat itu. Tapi waktu datang ke persekutuan ada orang kesaksian persis masalahnya dengan apa yang saya alami. Masalah saya belum selesai. Tapi pada waktu saya dengar kesaksiannya dan dia berkata Tuhan itu luar biasa menolong saya. Dan saya tetap ikut dia karena saya tahu pasti ada jalan. Saat itu saudara, waktu dia saksi, hati saya rasanya bangkit. Iya, kalau dia ditolong Tuhan, saya pasti juga ditolong. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari pelihara komunitas ini, yaitu di dalam komsel. Di situ ada bapak, ibu, kakak rohani yang menolong kita. Kalau saudara punya masalah jangan diam simpan sendiri. Datang kepada mereka yang bisa memberi kita nasihat, beri kita pengarahan. Memang kita tidak bisa omong pada sembarang orang saudara. Tetapi dalam KM itu seperti satu keluarga. Untuk kita tumbuh bersama di dalamnya. Untuk kita dilatih dan kita terus berubah dan terus berubah satu dengan yang lain. Sehingga saudaraku sekalian dikatakan kamu akan berbuah. Kalau tidak ada buah saudara, pohon itu akan ditebang. Jadi kalau hanya daun saja yang banyak, pasti orang potong sudah itu saudaraku sekalian. Atau dia potong sambil tunggu masih ada buah enggak. Kalau tidak ya potong, buat apa hanya daun yang banyak.
Sehingga saudaraku sekalian dikatakan, kalau kita ingin berbuah di dalamnya, kita harus melekat, kita harus pelihara, kita harus usaha, termasuk di dalamnya dengan membaca Alkitab, termasuk di dalamnya saudaraku sekalian, kita ikut terlibat dalam komunitas KM. Tiap hari Minggu habis kebaktian pasti diumumkan. Siapa yang belum masuk KM, tolong daftar atau lihat di sini di mana tempat saudara yang dekat di mana saudara tinggal. Jangan abaikan saudara. Jangan anggap itu pengumuman biasa. Tidak. Itu sangat saudara dan saya butuhkan dalam hidup ini supaya kita ini terus berubah dan bertumbuh di dalam Dia. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita belajar melihat kita harus melekat kepadanya. Coba tayangkan ini Galatia 5. Galatia 5 tentang buah. Ada 9 macam karunia buah. Mari kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara lihat ada satu pohon, ada 9 macam buah di dalamnya. Saudaraku sekalian, sebelum kita bertobat atau ketika kita belum terima Yesus, sifat-sifat daging kehidupan lama, kemarahan, kebencian, tidak bisa mengampuni dan iri hati, tidak suka orang lebih daripada kita. Itu tidak ada seorang pun kita yang bisa berkata saya tidak seperti itu. Pasti ada salah satunya karena kita dipimpin, dituntun dengan kuasa gelap dan hati yang keras seperti batu. Tapi saudara, ketika ada Yesus, ketika Dia diam dalam diri kita, ketika ada Roh Kudus, kita perlu jangan hanya lihat kekurangan kita, lalu kita berkata saya tidak bisa. Saya dan saudara mesti berkata saya bisa karena Tuhan menolong saya, Roh Kudus tolong saya. Sehingga saudaraku sekalian, dari tidak ada kasih, pelan-pelan kita dilatih untuk bisa mengasihi. Dari tidak bisa menguasai diri, kita pelan-pelan bisa menguasai diri. Jangan menertawakan orang lain dalam kekurangan atau dalam penderitaan. Memang kamu sudah sifat seperti itu. Karena kita pasti ada kekurangan juga di dalamnya. Termasuk di dalamnya saudara kesabaran. Menyatakan kebaikan. Kalau dia baik dengan saya baik dengan dia. Tapi kalau dia tidak baik, saya lebih tidak baik lagi. Dan itu saudaraku sekalian, bukan buah, bukan karakter yang Yesus inginkan kita berubah. Sebab itu dikatakan, hendaklah kita ini sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Hidup dalam persahabatan, pertemanan perlu kesetiaan. Hidup dalam rumah tangga saudaraku sekalian, dalam keluarga perlu kesetiaan. Sangat-sangat untuk kita perhatikan kesetiaan. Di luar sana begitu banyak gangguan saudara. Begitu banyak hal-hal yang menarik. Sehingga kadang-kadang sampai di rumah tangga jadi tawar. Tidak ada lagi hubungan yang dekat dan akrab. Karena orang di luar sana lebih bisa menerima, lebih terbuka. Sedangkan di rumah kita mungkin tidak terbuka satu dengan yang lain. Jadi sikap dingin, kurang memperhatikan satu dengan yang lain. Saudaraku sekalian, usahakanlah, perhatikan baik-baik. Sampai di manakah kesetiaan dalam hidup saya dan saudara. Kesetiaan itu sangat-sangat penting saudara. Sehingga anak-anak bisa melihat kehidupan orang tuanya yang setia dalam keadaan apapun juga. Dan itu akan menurun saudaraku sekalian dalam hidup mereka. Sebab itu saudara, dikatakan orang yang berbuah, murid yang berbuah itu dia akan dipotong, dikerat. Supaya lebih banyak lagi berbuah.
Sehingga saudaraku sekalian, kita berkali-kali dipotong, berkali-kali kemudian dipotong, dibersihkan. Tapi saudaraku jangan lupa, ada firman yang menguatkan kita. Jadi jangan berpikir dan berkata, saya gak bisa. Tapi kita berkata, Tuhan tolong saya mau berubah. Dari sikap mau menang sendiri, dari sikap suka tipu sana, tipu sini, suka berzina. Mari kita belajar saudara. Tuhan tolong saya. Beri saya pertolongan. Karena firman yang kita sudah baca tadi. Kalau kamu diam dalam aku. Itu berarti dia diam dalam kita. Maka apa yang kamu doakan itu Tuhan akan dengar. Jadi kita periksa hati. Apakah Yesus sudah ada dalam hidup saya dan saudara? Apakah dia menjadi Tuhan? Apakah dia yang memerintah? Kalau masih belum saudara, kita perlu minta tolong Tuhan. Saya mau berubah. Beri saya pertolongan. Bagaimana caranya supaya saya berubah? Tidak ada orang yang langsung seketika berubah saudara. Itu perlu pelan-pelan. Tapi ada keinginan dan kerinduan supaya saya berbuah lebat. Dengan saya terus tertanam dalam firman. Firman membersihkan, membebaskan, melepaskan. Roh Kudus menolong dengan kekuatan dan penghiburannya. Untuk saya kemudian bisa berubah. Itu buah yang berhasil. Tapi ada buah yang gagal saudaraku. Buah yang gagal itu adalah buah yang sejak orang itu terima Yesus lalu berhenti di situ. Dan dia tidak berubah dari sifat lama kepada sifat baru. Karena dia nggak mau. Karena juga mungkin saudara tidak mengerti. Makanya tadi saya berkata ikutlah KM. Karena di situ diajar, dididik, diberitahu. Kita lihat contoh-contoh saudara-saudara kita di situ. Dan kita meniru dan kita boleh melihat bagaimana Tuhan menolong saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara, buah yang gagal adalah buah yang... Coba kalau kita ada pohon di rumah, ada pohon mangga atau jeruk begitu. Kadang ada buah kecil-kecil sudah gugur saudara. Tidak sampai berbuah. Bukan saja gugur, tapi kemudian jadi kecut asam. Bahkan kadang-kadang buah itu kelihatannya bagus di luar, tapi dalamnya busuk. Jadi yang gugur, yang kecut, yang busuk itu perlu diubahkan. Kalau kita berkata, saya memang sudah begitu, saya tidak bisa berubah, ya kita tutup pintu saudara. Tidak akan berubah, engkau tidak akan berbuah. Karena kalau engkau tidak berbuah, maka ranting itu akan dipotong. Jadi kering lalu kemudian dibakar. Karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa urapan kuasa Roh Kudus, kita tidak mampu berubah. Jadi jangan anggap saudara saja bisa gagal. Kita semua pasti pernah gagal. Tidak bisa 100% terjadi. Tapi perlu kita ambil keputusan. Saya mau komitmen, tolong saya Tuhan. Makanya dengan kita baca firman, dengar firman, masuk dalam komunitas, bergaul dengan orang-orang yang di dalam Tuhan saudara. Kita akan dididik, kita akan diajar, kita akan diberitahu, kita akan ditolong. Sebab itu kita tidak bisa berkata, saya nggak bisa. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau berubah, maka kita akan berbuah lebat. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, orang yang tidak tahan dalam segala keadaan, maka dia akan gugur di tengah jalan. Sebab tidak mengerti caranya. Jadi begitu datang tantangan, marah, ngomel, persalahkan kiri kanan, ya sudah gugur dalam perjalanan. Bahkan kadang-kadang tidak mau lagi baca Alkitab, tidak mau lagi ke gereja. Karena masalah belum selesai atau masalah tidak selesainya. Sebab itu saudaraku sekalian, kadang-kadang buahnya jadi kecut. Saudara perhatikan, ada orang ini kalau omong asam, kecut begitu. Karena hatinya luka.
Dia pernah alami penolakan, dia pernah alami pengkhianatan, mungkin dari keluarga berantakan sehingga tidak dapat kasih sayang. Kata-katanya itu menyakitkan saudara, tidak menyenangkan. Itu buah yang kecut dalam hidup ini. Juga buah yang busuk, ada ulat di dalamnya, ada kebencian, kemarahan yang tidak bisa dia kendalikan diri. Jadi kepingin balas saja. Contoh saudara, Yusuf alami masa yang sangat-sangat sulit. Dia dijual oleh kakak-kakaknya, jadi budak di rumah Potifar. Dia lakukan dengan baik semuanya, difitnah oleh istri Potifar, masuk ke penjara. Yusuf punya alasan buah kehidupan iman tuh gugur dari hidupnya. Tetapi dia memilih saudara untuk mengampuni. Dia memilih saudaraku sekalian untuk tetap sabar, setia di dalam Tuhan. Sampai pada akhirnya dia bertemu saudara-saudaranya. Dan dia berkata, jangan takut. Saya datang ke sini diutus Tuhan untuk pelihara satu bangsa yang besar. Dia tidak lihat itu sebagai sesuatu yang menyakitkan, yang membuat dia menderita, lalu kepingin balas dendam. Tapi di balik keadaan yang dia alami, dia kemudian melihat rencana dan maksud Tuhan. Jangan hanya lihat saudara persoalan, tekanan yang bertubi-tubi. Mari juga belajar melihat. Tolong saya Tuhan untuk saya bisa melihat maksudmu kenapa keadaan ini. Kalau saya ada dosa, saya minta ampun. Tapi kalau saya belum mengerti, beri saya hikmat. Sehingga kita dengan kekuatan Tuhan dan Roh Kudus, kita bisa melewati sampai pada akhirnya selesai. Dan pada akhirnya Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri di Mesir saudaraku sekalian. Juga kalau kita lihat hidup Daud. Apa yang Daud tidak buat saudara? Dia panglima perang, tidak pernah kalah. Tetapi Saul begitu iri kepada dia dan terus mencari dia untuk dibunuh. Daud bisa ada kesempatan membunuh Saul saudaraku sekalian. Tapi dia katakan jangan. Karena dia orang diurapi Tuhan. Saudaraku, banyak hal kau dan saya alami dalam hidup. Dihianati, dikucilkan. Apalagi kau buah yang bagus dalam hidupmu. Pasti orang iri. Orang akan cari-cari salah. Seperti Daniel dicari-cari salahnya. Sampai dimasukkan ke dalam gua singa. Karena mereka benci sekali dia berhasil. Kok dia baik. Mereka jebak dia saudaraku. Pada akhirnya Daniel harus masuk ke dalam gua singa. Kadang-kadang saudara, hidup kita juga kita sudah berbuat yang baik. Tetapi selalu dicari salah. Selalu kita diiri oleh banyak orang. Karena buah dalam hidupmu adalah buah yang menyenangkan. Buah yang perlu kita lihat saudaraku sekalian. Untuk orang lain melihat. Makanya saudaraku sekalian, kita lihat Daud. Pada akhir hidupnya, dia dihianati oleh anak kandungnya Absalom. Merebut takhta kerajaan ayahnya. Apa Daud pilih balas dendam? Apa Daud mengutuk? Apa Daud menyesal? Apa Daud marah kepada Tuhan? Mazmur 3, 4 atau 5 saudaraku. Dia berdoa buat anaknya. Dan dia berkata, Tuhan, biar Engkau menyertai saya di atas tempat tidur yang penuh dengan air mata. Supaya saya tetap kuat melewati ini semua. Simei keluarga dari keturunan Saul mengutuk-ngutuk dia. Mau dibunuh oleh prajuritnya. Dia bilang jangan lakukan. Mungkin Tuhan menyuruh dia. Jadi saya sedang dilatih untuk sabar, untuk mengampuni, untuk melihat keinginan Tuhan dalam hidup saya. Saudaraku sekalian, dalam kehidupan ini untuk kita jadi berbuah, kita perlu mawas diri, perlu keinginan dan kerinduan yang sungguh supaya saya bisa berubah Tuhan. Kalau tidak, buah itu gagal. Buah itu menjadi kecut, menjadi berbusuk. Kalau ada luka,
Kalau ada pengkhianatan, jangan kita biarkan saudara. Kita cari bagaimana caranya. Tuhan tolong saya. Banyak pelajaran dalam firman, mungkin orang lain yang memberitahu kita karena ada luka harus mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Ampunilah, berkatilah. Tapi kita berkata, tidak bisa Tuhan, saya tidak bisa, terlalu sakit buat saya. Saudaraku sekalian, kalau kita lakukan demikian, kita sama saja seperti Saul. Tidak akan selesai. Tetapi saudaraku sekalian, kalau saya berkata, saya mau Tuhan tolong saya. Supaya saya bisa mengampuni. Banyak orang saudara hidup tanpa ayah. Tidak punya papa di dunia ini. Yang perlu kita perhatikan saudara yang tidak pernah dapat kasih sayang orang tua. Jangan pernah lupa kita punya Bapa surgawi. Saya enggak punya papa saudaraku sekalian. Sehingga saya tumbuh menjadi keras hati, keras kepala. Tidak mau mengalah. Tapi sejak ada Yesus dalam hidup saya membaca, saya mendengar, saya menolong. Saya bisa akhirnya saudara berkata, Tuhan tolong saya. Saya mau bebaskan, saya mau lepaskan diri. Kalau saudara menyelesaikan masalah, saudara akan datang ke sini saja atau di sekitar Denpasar. Tapi kalau buat orang luar pulau saudara, perlu telepon, perlu datang untuk menyelesaikan. Saya menyelesaikan sakit hati, kebencian, kemarahan, saya mesti pergi ke Jepang saudara untuk penyelesaian. Tuhan berkata harus ke sana. Ada masalah yang kekecewaan yang kita selesaikan dengan Tuhan. Tapi ada yang kita mesti berhadapan muka saudaraku sekalian. Karena itu luka terlalu dalam hidup. Sehingga saya berkata pada Tuhan, saya nggak bisa, nggak mungkin. Tapi sesudah saya mengerti firman Tuhan, saya berkata Tuhan tolong sembuhkan saya. Saya kemudian dari Jepang itu pergi menyelesaikan. Lalu saya ke Korea saudara. Lalu di Korea itu saya sampai ke Bukit Doa. Lalu saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya ini kan sudah pernah datang ke sini. Buat apa lagi ke sini, buang uang saja. Lalu Tuhan bilang apa dalam hati saya. Kau kan tidak pernah dapat hadiah dari Papa di dunia. Supaya kau tahu Bapak surgawi itu juga bisa memberi kau hadiah. Saya nangis di Bukit Doa itu saudaraku sekalian. Dan saya merdeka. Saya kemudian saudara bisa berubah. Dari kekerasan, kesombongan. Sama suami, kalau suami bilang A, saya mesti bilang B. Gak tahu setan apa di kepala ini saudara. Tapi dari situ saya alami kasih Bapa yang luar biasa. Dan saya kemudian disembuhkan, saya berubah. Kita mesti mau. Lihat luka, lihat kekurangan. Jangan bangga dengan kekurangan ini. Kita datang kepada Dia. Datang pada Yesus. Minta pertolongan Roh Kudus supaya kita mau berubah. Dan kita mau sembuh. Dan mau melayani Tuhan dari semua keadaan yang kita alami. Saudaraku sekalian, Ruth misalnya, janda yang orang Moab yang suaminya sudah meninggal. Lalu dia ikut Naomi datang ke Israel. Untuk orang Israel dengan orang kafir mereka anggap rendah. Pasti Ruth tidak diterima saudara. Dan mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Sehingga Ruth harus mengais jelai. Jadi ambil sisa-sisa dari yang sudah dipetik oleh orang lain. Kalau ada sisa dia pungut itu. Itu keadaan yang sangat memalukan. Kalau di negerinya mungkin dia tidak lakukan saudara. Tapi dia lakukan dengan tulus. Dia berkata pada Naomi, kemana engkau pergi aku ikut. Allahmu itu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku juga akan mati di situ. Dan itu perkataan yang dikatakan atau juga janji-janji suami dan istri saudara.
Apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu perjanjian kita sudah lakukan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat. Tapi kenapa ada masalah lalu kita berkata, kamu jalan sendiri, saya nggak bisa lagi bersama dengan kamu. Ampunilah saudara. Sehingga pada akhirnya kita tahu, pengorbanan yang dilakukan oleh Ruth buat Naomi dihargai Tuhan tinggi. Karena dia mau berkorban, karena dia mau menerima dengan hati yang rendah, karena dia tahu apa yang dia lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia menikah dengan Boas. Mereka seorang tuan tanah melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud. Daud melahirkan Yesus Tuhan Juru Selamat. Dari keturunan Daud, saudaraku sekalian, lahirlah Yesus Tuhan Juru Selamat. Dari seorang wanita yang terbuang, janda yang tidak berguna. Kalau kita sembuh saudara, maka akan menjadi berkat besar dari dalam hidup. Saudara bukan satu-satunya orang yang menderita. Saudara bukan satu-satunya orang terbuang. Saudara bukan satu-satunya orang dikecewakan. Banyak orang alami. Tapi kenapa engkau berhenti di situ? Terbuka saudaraku sekalian. Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya mau lepas, saya mau sembuh, saya mau bebas. Mungkin bukan saudara penyakit, tapi itu penyakit jiwa saudaraku sekalian. Karena apa? Karena luka yang dalam. Lalu menjadi benci dan jadi trauma dalam kehidupan. Daud berkata, jangan lakukan sesuatu. Yusuf berkata, kamu boleh merencanakan jahat, tapi Tuhan merencanakan kebaikan. Ruth berkata, kalaupun aku mati di negerimu, aku rela. Saudaraku sekalian, artinya untuk berubah perlu keterbukaan, perlu merendahkan diri, perlu untuk melihat maksud Tuhan. Sehingga tiap hari kita dibersihkan dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya saudara kita lihat tujuan daripada murid yang berbuah itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya bisa berbuah, kalau saya bisa melayani, kalau saya bisa diberkati, kalau saya bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, saya tidak perlu sombong. Karena merasa saya paling hebat sudah. Karena saya sudah melayani puluhan tahun. Saya mungkin ada hal-hal yang saya sudah bisa. Tapi ada bagian yang saya tidak bisa saudara. Orang lain bisa, saya belum bisa. Jadi tidak berarti kita itu paling hebat. Kita memerlukan satu dengan yang lain. Sehingga saudaraku sekalian, kita bisa melihat maksud Tuhan. Yaitu satu yang Tuhan rindukan. Engkau berbuah lebat. Sehingga engkau menjadi murid yang mempermuliakan Tuhan. Lewat hidup saya dan saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu kita lihat sama-sama kesimpulan saudaraku sekalian. Yaitu ikut Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus, buka hati dia jadi Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada saudara belum terima Yesus, perlu lakukan saat ini. Dan berubahlah. Dan kalau berubah, itu pasti kelihatan saudara. Tidak pernah buah itu disembunyikan. Pasti kelihatan buah itu. Sehingga saudaraku sekalian, kita kemudian punya satu komitmen dalam hidup. Apapun terjadi, saya dipotong, saya dibersihkan. Tuhan tolong saya harus melekat kepada dia terus menerus. Sehingga saya kuat, saya mampu, saya bisa. Sebab saya diam bersama dengan dia. Sehingga tujuan saya adalah kemuliaan nama Tuhan. Satu kali lagi ditayangkan ini Galatia 5 tadi. Mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kalau kita lihat hal ini saudaraku sekalian,
Mari kita coba lihat. Ada hal-hal yang kita belum bisa selesaikan. Dan kita perlu minta tolong Tuhan. Minta tolong Roh Kudus. Supaya saya bisa keluarkan buah. Buah yang bisa mempermuliakan namanya. Meninggikan dia dalam hidup saya. Tolong saya Tuhan. Kita mau sama-sama berkata kepada Tuhan. Saya hanya mau berubah Tuhan. Supaya buah saya disukai banyak orang dan menjadi kemuliaan buat namanya. Kita akan sama-sama menyanyi lagu saudaraku sekalian. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, makanlah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, Ya tolong kami Tuhan. disempurnakan Kami minta kepadamu. dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya minta wanita saja berkata, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Bapak-bapak berdoa. Jangan mengeraskan hati. Jangan anggap kau tidak bisa. Engkau bisa kalau Tuhan menolong. Roh Kudus memberi kekuatan. Dalam setiap jalan, Dengarlah doa kami Tuhan. memuliakan nama-Mu. Bapak-bapak mengatakan lagu ini, ibu-ibu berdoa. Ibu-ibu, mungkin kau banyak kecewa, sakit hati, ditinggalkan. Tapi minta tolong supaya kau disembuhkan, kau dibebaskan, kau dimerdekakan. Sama-sama katakan, Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. satu kali lagi sama-sama. Mau seperti-Mu Yesus, Ya Tuhan, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. satu kali lagi ku mau. Mau seperti-Mu Yesus,
Dengarlah doa kami Tuhan. Dengarlah kerinduan dan isi hatiku. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada saudara belum pernah terima Yesus, saudara belum pernah buka hati untuk dia tinggal, untuk dia diam bersama dengan engkau, ini saatnya. Buka hati saudara. Katakan dengan mulut dan hati yang terbuka, saya buka hati saat ini Tuhan Yesus. Saya terima Engkau, katakan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggallah bersama saya. Tinggal di dalam saya. Saya mau tinggal bersama dengan Engkau. Saya mau melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya ucap syukur. Saya tahu saya orang berdosa. Saya banyak kesalahan. Ada kebencian, ada kemarahan, ada sakit hati, ada kekecewaan. Karena saya ditinggal, saya dikecewakan. Karena saya kemudian dilukai berulang-ulang. Saya datang padamu saat ini Tuhan. Saya mau berubah. Saya minta ampun. Saya minta ampun buat kesombongan. Saya minta ampun buat hati yang luka pahit, marah. Saya minta ampun kalau hati ini begitu jahat, ingin membalas perbuatan orang lain. Saya mau katakan dengan jujur, saya mau berubah Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong saya. Ampuni semua dosa dan kesalahan saya. Saya tahu saya tidak mampu. Saya perlu Engkau menolong saya saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saya bersyukur kepadamu. Karena saya tahu kalau saya tinggal bersama Engkau, saya bawa keinginan hati saya, maka Engkau akan mendengar doa saya. Dengar doa kami Tuhan. Engkau lihat kami yang datang dalam luka yang dalam keadaan yang sangat tertekan, malu, minder, karena trauma-trauma yang saya alami. Tapi saat ini, di dalam nama Yesus yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang tidak berubah dengan kasih dan kuasa dan kesembuhan. Saya berkata sebagai hamba-Mu, setiap luka apapun yang tidak ditanam oleh Bapa tercabut keluar dari setiap hati kami. Kau tidak boleh ada lagi. Dan biar Yesus tinggal dalam hidupku. Firman-Nya menguatkan dan menghiburkan saya. Pegang dada saudara. Saudara diam sebentar. Kalau ada sakit hati, kekecewaan, kemarahan, terluka, kepahitan saudara alami. Di dalam nama Yesus, saudara juga mesti katakan, saat ini saya berkata tercabut keluar, tercabut keluar, tercabut keluar, tercabut keluar. Darah Yesus yang berkuasa sucikan setiap hati. Beri kami kemampuan untuk kami berubah bersama dengan Engkau. Pegang kepala saudara. Semua trauma-trauma masa lalu yang terus mengejar saya dengan rasa bersalah, trauma macam apapun juga saat ini saya berkata
terhapus oleh darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami tahu tangan-tangan yang terangkat ini adalah tangan-tangan yang mau berkata, kami mau berbuah Tuhan. Kami mau berbuah lebat. Bersihkan kami, sucikan kami, kuduskan kami. Sehingga kami kemudian punya keputusan, apapun terjadi, kami tetap ingin berbuah supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Berapa banyak yang diberkati Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Mari sekali kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Penatua Christine Here yang sudah membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Dan saatnya kita akan terima tubuh dan darah Kristus Yesus. Saya mau menanyakan berapa banyak yang belum menerimanya, boleh lambaikan tangan. Sebelum bangkit berdiri nggak apa-apa, boleh lambaikan tangan yang belum terima. Di belakang boleh dibantu, Asher. Oke, ada satu di belakang. Baik, sudah semuanya ya. Kalau sudah, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi daripada kepala kita sebagai penghormatan akan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, Kau sudah layakkan kami. Kami yang tidak layak, tapi Tuhanlah mati bagi kami. Karena begitu besar kasih Allah akan kami semuanya Tuhan, akan dunia ini. Sehingga barang siapa percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan lebih tinggi daripada kepala kita sebagai penghormatan akan darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat korban tubuh dan darah-Mu Tuhan. Saat darah-Mu tercurah, kami tetap percaya segala dosa dan pelanggaran kami sudah Engkau basuh dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Tidak ada habis-habisnya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Buat karya-Mu di atas kayu salib. Tubuh-Mu hancur, darah-Mu tercurah. Hanya karena kasih setia-Mu yang begitu besar atas kami semuanya ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atasnya ya Tuhan. Terima kasih sekali, ucap syukur dan berterima kasih.
Kami memuji kebesaran-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Mari hampiri 2-3 orang katakan be fruitful. Ya. Be fruitful ya. Kasih jabat tangan masing-masing, be fruitful ya. Berbuah. Haleluya. Baik. Tiba di penghujung ibadah ini, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus Tuhan, serta pertolongan, kekuatan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semuanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dan biarlah apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan yang membuat semuanya berhasil. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dari hari ini, esok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya daripada Tuhan, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you all.